warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Yulianti, NIM 19503103032. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dalam pandangan Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk terus bekerja, berusaha, berikhtiar, serta mengikuti sunatullah. Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pada akhirnya ditujukan untuk kemungkaran masyarakat itu sendiri. Dalam konteks perintah memproduksi suatu barang, misalnya harus diyakini nilai kemaslahatannya. Pengertian produksi menurut Al-Ghazali menganggap bahwa produksi merupakan suatu elemen penting dalam beribadah. Secara khusus, ia memandang bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Ini berarti jika telah ada orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Secara umum, perbedaan produksi Islam dengan produksi konvensional itu adalah, kalau produksi dalam Islam itu prinsipnya menggunakan Al-Quran dan hadis. Islam itu menyuruh umatnya untuk memproduksi barang-barang yang halal. Itu menganjurkan kepada umatnya untuk memproduksi barang yang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, dan Islam itu sangat melarang memproduksi barang yang banyak mudaratnya. Misalnya minuman memabukkan atau makanan yang menyebabkan memabukkan itu dilarang atau diharamkan dalam Islam. Maka untuk umat Islam yang ingin memproduksi itu tidak dibolehkan. Soalnya Islam itu sudah melarang, jadi kita tidak boleh untuk memproduksi barang itu. Soalnya tidak ada manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Terus Islam juga melarang untuk memproduksi barang hewan yang dilarang oleh Islam, yang diharamkan. Misalnya ya, tidak boleh memproduksi babi, tikus, atau ular untuk dijadikan makanan, karena itu banyak mudaratnya, jadi kita tidak boleh untuk memproduksinya. Di Indonesia itu kan ada MUI. Jika kita ingin memproduksi makanan atau minuman, itu dianjurkan untuk memberi label halal untuk di MUI. Supaya apa? Kan di MUI kan itu dicek apakah barang yang kita produksi itu memenuhi syarat kehalalan untuk diproduksikan di masyarakat. Bukan hanya kita terfokuskan dalam barangnya saja, tapi dalam akhlak kita dalam berproduksi, akhlak yang berprinsip kepada ilahiyah dan robaniyah. Jika dalam berproduksi harus menghadirkan nilai-nilai kebutuhan dalam proses produksi kita. Selanjutnya saya akan membahas tujuan produksi dalam Islam. Tujuannya itu untuk memenuhi setiap kebutuhan. Tujuan produksi dalam Islam yang kedua itu mewujudkan kemandirian setiap umat. Jadi yang boleh diproduksi tentunya barang-barang yang memenuhi syariat umat Islam. Islam melarang barang-barang yang haram. Memproduksi barang haram, maka hasilnya tetap haram. Walaupun kita tidak memakan
yang diproduksi itu, tapi uang yang kita dapat itu tetap saja jadi haram. Yang selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, perluasan jangka panjang. Tujuannya kita produksi barang itu nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apa yang kita perbuat itu di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menepati janji kontrak sesuai dengan kontrak. Jadi itu kita produksi, terus ada orang yang mengambil jasa kita. Jika kontraknya misalkan ya, saya itu produksi makanan, dia itu mempunyai uang 50.000, jadi dicukupkan itu 50.000 untuk produksi makanan itu. Jika melebihi itu tidak boleh dan kurang itu tidak boleh, harus tepat sesuai kontraknya. Yang ketiga, memenuhi takaran dan ketepatan. Islam itu juga tidak boleh umatnya untuk berperilaku curang. Misalnya mau mengurangi timbangan itu sangat tidak diperbolehkan, karena merugikan konsumen. Yang keempat, memuliakan produktivitas. Yang kelima, menghormati hak milik semua individu. Yang keenam, mengikuti syarat dan rukun serta akad transaksi. Yang selanjutnya, memiliki wawasan sosial dan menghindari jenis produksi. Saya akan membahas fungsi dari produksi. Dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk kepada suatu hukum disebut the law of diminishing returns. Dibedakan menjadi 3 tahap. Tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Inti dari pembahasan saya kali ini tentang produksi dalam pandangan Islam itu, Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi barang-barang yang banyak manfaatnya dan dilarang untuk memproduksi barang-barang yang haram karena sangat banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour.